Sholat itu pertama memang waktunya itu sendiri, kedua karena ada hal baru. Ya dua-duanya itu terjadi. Contoh, ba'da subuh sesudah melaksanakan sholat subuh. Itu berarti kan individu sifatnya. Si fulan bar sholat subuh, subuhnya jam 4:30, sholatnya jam 5 kurang seperempat. Dia sholat sesudah itu tidak boleh. Tapi ada orang yang baru bangun jam 5, sholat sesudah dia sholat kan? Boleh. Jadi itu sifatnya individual. Sholat sesudah melaksanakan sholat subuh. Oke. Bagi pelaku yang sudah melakukan. Sampai terbitnya fajar. Terbitnya matahari. Itu haram melaksanakan sholat. Yang kedua adalah terbitnya matahari sampai matahari berjalan 1 tumbak. Terbitnya matahari tadi pagi kalau tidak salah berapa ya, 5:43 atau berapa ya, jam 6 kurang seperempat. Nah pada saat 5:43, taruhlah begitu, kalau contohnya 5:43, pada jam 5:43 itu tidak boleh sholat sampai matahari berjalan 1 tumbak. Nah berjalan 1 tumbak itu berapa? Konversi pasti kita tidak tahu, tapi ada sebagian ulama yang memakemkan itu 16 menit. Berarti selama kurang lebih, ya saya menggunakan redaksi kurang lebih 16 menit itu tidak boleh sholat. Tidak boleh sholat. Kemudian yang berikutnya tidak boleh sholat lagi ketika waktul istiwa, waktu pas matahari di atas kepala. Itu paling hanya waktunya 1 menit. Ketika tidak ada bayangan sama sekali pada benda. Begitu tergelincir sedikit udah boleh. Yang berikutnya adalah sesudah seseorang sholat asar. Itu tidak boleh untuk melaksanakan sholat. Berikutnya tidak boleh lagi ketika ketika matahari sudah pas terbenam. Pas terbenam tidak boleh sholat. Nah itu hukumnya haram menurut mayoritas ulama madhab Syafi'i, kecuali, kecuali ini loh ya, kecuali sholat yang ada sebab. Contohnya, ada orang yang sholat ba'da sholat subuh, dia sholat jenazah. Kan mesti ini kan tidak boleh toh. Tapi sholat subuh kok jenazah piye? Entuk pula boleh karena ada sebab. Sebabnya apa? Lah ono wong mati. Pagi dia sholat, boleh tidak? Boleh. Kenapa? Bangunnya pas matahari terbit. Sholatnya nunggu 16 menit lagi tidak? Tidak usah, langsung sholat saja. Karena bangunnya kesiangan. Jadi kalau ada alasan-alasan syar'i, maka hukum tidak bolehnya tidak ada. Dan pengecualian satu lagi, itu tidak berlaku di Masjidil Haram. Mulane Masjidil Haram bar sholat subuh kok sholat sunnah mutlak boleh. Di Masjidil Haram tak lho nggih? Boleh. Mulane rasa ngeget-geti, kondone kiai bar sholat subuh sholat, wah kena sing ora mudeng jenengan. Ora mudeng kok ora mudeng-mudeng ke wong. Berarti nganggep wong ora mudeng padahal dhek sing ora paham. Jadi betul bahwa ada klausul tidak boleh sholat di waktu-waktu tersebut kecuali. Lah kecualinya aja dilalekno, maksudnya kan ngoten. Jadi itu kalau tidak ada alasan. Kalau ada alasan tertentu, ada kondisi tertentu, boleh melaksanakan sholat di waktu-waktu yang tersebut. Ya. Kalau qobliyah itu ada semua. Bedanya kalau maghrib itu tidak muakkad.
Jadi sunnah ghairu muakkad. Ada. Karena Nabi menyampaikan begini, baina kulli adanaini sholatun. Di antara dua adzan itu ada sholat. Nah itu qobliyah maghrib kalau qobliyah Jum'ah. Qobliyah Jum'ah ki ono apa to? Nah, mazhab Syafi'i menyebut qobliyah maghrib dan qobliyah Jumat itu ada. Ada teman-teman yang mengatakan usul ono qobliyah Jumat ora onone qobliyah zuhur. Nek Jumat ora ono. Nah, kita berpendapat mengikuti pendapat yang menyebutkan bahwa qobliyah maghrib itu sunnah ghairu muakkad, qobliyah Jum'ah sama dengan qobliyah duhur. Nek biasa duhur qobliyah 4, qobliyah Jum'ah 4. Kalau biasa 2 ya 2. Kalau biasa tidak qobliyah ya tidak qobliyah. Wong memang keset, kan beda nih urusane. Tapi nek hukume sama menurut mazhab Syafi'i. Jadi qobliyah maghrib ada, Pak? Sebelum adzan maghrib itu sholat ba'dal asar namanya toh. Ba'dal asar ada alasan enggak? Tadi sudah saya sampaikan, ba'da sholat. Oh boleh. Apa dulu? Kalau dia sholat qadha boleh. Ada alasan enggak itu sholatnya? Sebelum adzan maghrib tapi gerhana matahari boleh. Jadi intinya kalau ada alasan boleh. Tidak ada alasan, kesegepen ujuk-ujuk sholat sunnah tanpa alasan, tidak boleh. Jadi itu ada kondisi. Jadi kondisi yang melatar belakanginya apa, lalu hukumnya akan muncul boleh dan tidak bolehnya.